Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni Asis dengan NIM S1S1222074. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah mengenai aljabar linear dengan dosen pengampu Bapak Natalis Hansip, SSIMCS. Baik, materi aljabar linear yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu yang pertama, mengukur kemiripan dokumen menggunakan quotient similarity, dan yang kedua yaitu citra digital. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengukur kemiripan dokumen menggunakan quotient similarity. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu quotient similarity. Quotient similarity adalah metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua vektor mendekati area yang sama dalam ruang vektor. Metode ini sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan analisis teks untuk mengukur kemiripan antara dua dokumen atau dua faktor representasi teks lainnya. Langkah-langkah untuk menghitung similarity quotient antara dua vektor adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung dot product atau produk titik antara kedua vektor. Ini dilakukan dengan mengalihkan elemen-elemen yang sesuai dari vektor dan menjumlahkannya. Yang kedua, hitung panjang atau magnitude masing-masing vektor. Panjang vektor dapat dihitung dengan mengkuadratkan masing-masing elemen, menjumlahkannya, dan mengambil akar kuadrat dari hasilnya. Yang ketiga yaitu hitung similarity quotient dengan membagi dot product vektor dengan perkalian panjang vektor. Langsung saja di sini rumus untuk menghitung similaritas quotient antara vektor A dan B adalah sebagai berikut, yaitu dapat dilihat quotient similarity A kali B, A dot B diper magnitude A dot magnitude B, di mana A dot B adalah dot produk antara vektor A dan B, lalu magnitude A adalah panjang vektor A, magnitude B adalah panjang vektor B. Contoh implementasi. Pada contoh kasus ini akan dilakukan pengukuran antara 5 buah dokumen. Langkah pertama yaitu menyiapkan dokumen. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan dokumen yang akan diukur kemiripannya. Di sini saya menggunakan 5 buah dokumen dan setiap dokumen memiliki minimal dari 10 kata. Langsung saja saya akan memperlihatkan pada Excel. Di sini terlebih dahulu saya telah menyiapkan dokumennya. Lalu selanjutnya menghitung kedekatan dokumen atau vektornya. Saya akan menjelaskan dokumen 1 dan dokumen 2. Dapat dilihat pada layar, ini merupakan kata-kata yang diambil dari dokumen 1 dan dokumen 2, lalu menghitung berapa jumlah kata. Di sini, D1 dot D2. D1 kali D2 hasilnya adalah 2. Lalu kita hitung jumlah keseluruhannya dan menghasilkan 12. Lalu selanjutnya, untuk menghitung magnitude A yaitu dengan mengkuadratkannya. Jadi, D1 kuadrat, hasilnya 4, begitu pula dengan D2. Lalu selanjutnya, kita jumlahkan keseluruhannya. Di sini, D1 kuadrat atau magnitude A itu mendapatkan 20, lalu magnitude B atau D2 kuadrat, hasilnya 18. Dapat dilihat rumusnya di sini, D1 kali D2 per magnitude A kali magnitude D1 kali magnitude D2, hasilnya yaitu 12, lalu per, seperti pada materi yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu di akar 20 dikali akar 18. Saya menghitung di Excel dengan akar 20 hasilnya 4,47 dan akar 18 hasilnya yaitu 4,42. Lalu selanjutnya dapatkan hasilnya dengan menghitung 12 dibagi 4,47 kali 4,24, hasilnya yaitu 0,632. Lalu hasil ini diubah ke dalam radian untuk mendapatkan derajatnya atau sudutnya. Terlebih dahulu kita ubah ke radian dengan menggunakan rumus Achos, lalu pilih hasilnya dan akan mendapatkan 0,8861. Lalu selanjutnya kita akan mencari sudut dalam derajat. Ini menggunakan rumus degrees. Sama dengan degrees, lalu pilih hasil dalam bentuk radian.
tadi yang telah diubah tadi. Hasilnya yaitu 50,77 derajat. Langkah untuk dokumen-dokumen selanjutnya itu sama saja, yaitu dokumen 1 dan dokumen 3, dokumen 1 dan dokumen 4, dokumen 1 dan dokumen 5, dokumen 2 dengan dokumen 3, begitu seterusnya. Lalu setelah semuanya di sini telah saya hitung keseluruhannya, lalu langkah selanjutnya yaitu perhitungan kedekatan dokumen. Di sini saya telah menuliskan bahwa pasangan dokumen 1 dan dokumen 2 hasilnya 0,632, lalu dokumen 1 dan dokumen 3 yaitu 0,600, dan dapat dilihat pada layar hasilnya. Lalu saya urutkan keseluruhannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dapat dilihat kesimpulan dari perhitungan ini yaitu pasangan dokumen yang paling mirip adalah dokumen 1 dan dokumen 2, dapat dilihat pada grafiknya. Dan pasangan dokumen yang paling tidak mirip adalah dokumen 4 dan dokumen 5. Ini dapat dilihat pada grafiknya. Lalu dokumen 1 paling mirip dengan dokumen 2 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Dokumen 2 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Dokumen 3 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Dokumen 4 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Dan yang terakhir yaitu dokumen 5 paling mirip dengan dokumen 1 dan paling tidak mirip dengan dokumen 5. Baik, materi yang selanjutnya atau yang kedua yaitu citra digital. Citra digital adalah representasi visual dari suatu objek atau scan yang dihasilkan melalui proses digitalisasi. Citra digital terdiri dari kumpulan piksel-piksel diskrit yang terorganisir dalam bentuk matriks atau grid 2 dimensi. Setiap piksel pada citra digital memiliki nilai numerik yang mewakili intensitas cahaya atau warna pada lokasi piksel tersebut. Di sini kita mendapatkan sebuah soal yaitu dapatkan matriks RGB 16x16 piksel, matriks grayscale beserta histogramnya, matriks citra biner dari suatu gambar dan ubah kecerahan gambar serta tampilkan histogramnya. Langkah implementasinya yang pertama yaitu masukkan gambar RGB asli dan gambar RGB 16x16 piksel yang sebelumnya telah diubah ukurannya melalui browser. Lalu yang kedua yaitu ubah matriks RGB menjadi grayscale. Di sini saya menggunakan metode desaturasi. Yang ketiga, dapatkan citra biner dari gambar grayscale. Dan yang keempat, ubah kecerahan gambar dan tampilkan histogram perbedaan dari gambar asli dan gambar yang telah ditambah kecerahannya. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut agar lebih mudah dipahami, saya akan langsung ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Langkah pertama tadi yaitu masukkan gambar RGB asli dan gambar 16 piksel. Sebelumnya saya imporkan semua library yang dibutuhkan, yaitu import image, matplotlib, plot, asplt, numpy asnp, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya masukkan gambar, yaitu gambar asli dan juga gambar 16 piksel. Di sini yaitu untuk menampilkan gambar citra asli. Lalu selanjutnya untuk yang 16 piksel. Kemudian, konversi gambar menjadi matriks menggunakan numpy. Ini merupakan matriks dari 16x16 piksel. Oke, langkah selanjutnya yaitu ubah matriks RGB menjadi matriks grayscale menggunakan metode desaturasi. Pertama, kita baca dulu gambarnya dengan menggunakan matplotlib. Lalu, ubah gambar menjadi grayscale dengan metode desaturasi. Kemudian tampilkan gambar asli, lalu tampilkan gambar grayscale. Di sini dapat dilihat perbedaannya. Selanjutnya, tampilkan histogram citra asli 16 piksel dan citra grayscale. Di sini dapat kita lihat ini merupakan histogram dari citra asli dan ini merupakan histogram dari citra grayscale. Selanjutnya kita konversi gambar grayscale tadi menggunakan numpy. Kita konversi menjadi matriks. Baik, yang selanjutnya yaitu dapatkan citra biner dari gambar grayscale. Pertama kita tentukan dulu ambang terlebih dahulu, ambang batasnya di sini saya menggunakan 100. Lalu ubah matriks grayscale menjadi biner. Lalu tampilkan citra biner. Dapat dilihat citra binernya
matriks binernya, dan ini merupakan citra binernya. Baik, langkah selanjutnya yaitu ubah kecerahan gambar dan tampilkan histogram, perbedaan dari gambar asli dan gambar yang telah ditambah kecerahannya. Pertama, kita buka gambar menggunakan fill, lalu buat objek enhancer untuk mengubah kecerahan, lalu selanjutnya tambah faktor kecerahan. Di sini saya menambahkan faktor 1,5 faktor kecerahannya, lalu selanjutnya menampilkan gambar asli dan gambar dengan peningkatan kecerahan. Dapat dilihat perbedaan dari kedua gambar ini. Jika saya ingin menambah kecerahannya, dapat dilihat saya menggunakan 2,5, gambarnya lebih cerah. Lalu selanjutnya tampilkan histogram citra asli dan histogram gambar yang telah ditingkatkan kecerahannya. Dapat dilihat perbedaan histogramnya. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai materi aljabar linear. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.